Halo semuanya, nama saya Egbert Dewantara Lim dari kelas 3D dari Sekolah Cinta Kasih Seci. Hari ini saya akan menceritakan tentang rusa yang tidak tahu balas budi. Rusa yang tak tahu balas budi. Di suatu hari, ada seorang pemburu yang sedang asik melihat kesana kemari mencari binatang untuk makan malamnya. Hari ini aku akan mencari seekor rusa untuk makan malamku nanti. Baik, aku akan mencoba mencari dengan alat terbangku ini. Coba aku lihat kesana kesini. Apakah ada seekor rusa? Apa itu? Ternyata seekor rusa yang sangat besar. Oke, aku akan kesana dengan perlahan. Si pemburu pun langsung menuju ke tempat si rusa. Namun tanpa disadari, si pemburu menginjak kakinya di atas ranting pohon. Sehingga menyebabkan si rusa lari ketakutan. Si pemburu langsung lari mengejar si rusa. Namun setelah saling kejar-mengejar, si rusa semakin jauh. Sehingga si pemburu tersebut mengeluarkan senjatanya dan bersiap untuk menembak kepada si rusa. Namun, tembakannya tersebut meleset dan mengenai pohon. Lalu, si rusa berkata, "Aduh, capek sekali aku." Dan ketika si rusa sudah putus asa, terdengar suara ramai yang menawarkan supaya si rusa berlindung di dalam rimbunan daunnya. "Hei rusa, mari sini, berlindunglah di balik rimbunan daun-daunku. Sembunyilah di sini dulu sampai si pemburu pergi. Ayo cepat masuk, sebentar lagi si pemburu pasti datang." Si rusa pun masuk ke dalam dedaunan pohon kacang panjang. Benar juga, sesaat kemudian sang pemburu pun muncul. "Wah, kemana larinya itu rusa? Kok tiba-tiba lenyap? Aneh, padahal jarakku dengan si rusa tidak jauh loh." Pemburu menjadi kesal karena kehilangan rusa buruannya. "Awas kau rusa, suatu saat nanti kau pasti akan tertangkap." Karena merasa buruannya hilang, sang pemburu pun pergi meninggalkan tempat itu. Setelah sang pemburu berlalu, rusa berterima kasih kepada pohon kacang panjang. Namun si rusa itu tidak segera pergi dari pohon kacang panjang. Bahkan ia mulai memakan daun kacang panjang itu helai demi helai. "Nyam nyam nyam, lezat sekali." Pohon kacang panjang menangis dan memohon agar si rusa untuk tidak memakan daun-daunnya. Tetapi si rusa tidak memperdulikan ratapan pohon kacang panjang. Dia terus saja memakan daun-daun pohon kacang panjang itu. Datanglah seekor kupu-kupu. "Dasar rusa tak tahu diri. Nyam nyam nyam. Aku masih belum kenyang nih. Makan lagi Bukannya berterima kasih sudah ditolong, malah menyakiti pohon kacang panjang. Ingatlah, hei rusa, perbuatanmu pasti akan mendapat balasan yang setimpal." Si rusa terus memakan pohon kacang panjang tersebut sampai habis. Sementara itu, sepanjang perjalanan pulang, sang pemburu masih tidak yakin kalau rusa buruannya bisa hilang tanpa bekas. Sepertinya ada yang belum aku periksa di pohon kacang panjang yang rimbun tadi." Sang pemburu memutuskan untuk kembali. Sesampainya di puncak bukit, dugaanku memang tidak meleset. Sang rusa tidak menyadari bahaya di dekatnya. Si pemburu langsung mendekati rusa dengan perlahan-lahan. "Gawat, sang pemburu bisa melihat aku. Karena daun-daun kacang panjang yang melindungiku sudah habis aku makan. Bodohnya aku nih." "Mau kemana lagi kau rusa? Mau ke ujung dunia pun aku akan kejar. Hehehehe." "Ampun, tolong. Aku menyesal karena tindakanku yang tidak terbalas budi itu. Sekarang aku harus berlari lagi." Begitulah nasib si rusa. Kini ia harus berlari lagi untuk membayar dosa-dosanya terhadap pohon kacang panjang. Kan?